Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Mauludia dengan NIM lahir 025. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Untuk program nomor 1 ini, kita membuat list kosong, karyawan list sama dengan tanda kurung siku kosong. Ini untuk menampung data karyawan. Lalu kita menggunakan fungsi def untuk menambahkan data karyawan tersebut. Karyawan sama dengan nanti kita itu akan menginputkan NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan. Lalu untuk karyawan list append itu biar program bisa menyimpan dan mengakses data karyawan secara berurutan. Lalu kita print data karyawan berhasil ditambahkan. Lalu untuk fungsi mencari karyawan berdasarkan atribut tertentu, kita menggunakan def cari karyawan. Lalu kita menginputkan kriteria. Kita bisa menginputkan atau kita bisa mencari berdasarkan NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan. Lalu untuk mencari nilai carinya dengan kita menginputkan yang sesuai dengan kriteria ini, lalu yang nantinya akan diiterasikan atau yang nanti akan diiterasikan atau diproses dalam program. Ini untuk hasil cari sama dengan karyawan for karyawan in karyawan list if karyawan atau kriteria sama dengan nilai cari. Karyawan for karyawan in karyawan list if karyawan itu merupakan kode list untuk cara membuat list baru. Dan for karyawan in karyawan list tersebut yaitu bahwa nanti setiap elemen di dalam karyawan list akan diperiksa satu persatu. Lalu untuk if karyawan kriteria sama dengan nilai cari tersebut, ini tuh kode untuk memeriksa apakah nilai di dalam program ini di dalam karyawan pada kunci kriteria sama dengan nilai cari ini. Jika sama, dalam karyawan di dalam sini akan ditambahkan ke dalam list hasil cari tersebut. Nanti jika kalau syarat hasil cari terpenuhi, karyawan ini akan dimasukkan ke dalam list hasil cari. Jika tidak memenuhi syarat, karyawan tersebut tidak akan ditambahkan. Lalu untuk if hasil cari, print data karyawan yang sesuai. Kita atau nanti akan muncul NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan yang sesuai kita inputkan seperti di atas. Lalu print data karyawan tidak ditemukan. Untuk fungsi utamanya yaitu menggunakan fungsi def main, lalu print program pendataan karyawan sederhana. Kita memasukkan minimal 5 data karyawan dengan for i in range 5. Print f, masukkan data karyawan ke i plus 1. Kenapa kok i plus 1 ini? Itu digunakan agar tampilan angka dimulai dari angka 1 sampai 5, bukan dari 0 sampai 4. Lalu kita menggunakan perulangan while true dengan kita menginputkan atau memilih menu. Yang 1 itu tambah, 2 cari, 3 lihat semua, 4 keluar. Ini if pilihan sama dengan 1. Jika kita nanti memilih menu 1, berarti otomatis kita ingin menambahkan karyawan. Tapi jika kita memilih 2 yang berarti cari, berarti kita ingin mencari karyawan. Ketika kita memilih 3,
Itu berarti artinya kita ingin melihat semua data yang datanya itu meliputi NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan. Ketika kita memilih angka 4, berarti kita ingin keluar dari program. Lalu ketika tidak sesuai salah satunya dari NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan, nanti akan muncul pilihan tidak valid, dan ini main untuk menjalankan program tersebut. Ini ketika kita run, ini kita disuruh untuk menginputkan NIP terlebih dahulu. Misal masukkan nama, alamat, dan departemen. Lalu menginputkan jabatan. Misal ini kita untuk data karyawan kedua ini sama seperti yang karyawan 1, disuruh menginputkan NIP, lalu nama, alamat, departemen, jabatan, lalu selanjutnya sama, nama, alamatnya itu departemen pemasaran, jabatannya itu marketing. Sama namanya itu misal, alamatnya Semarang, departemennya departemen, lalu departemen IT. Untuk jabatannya sama, namanya, alamat, departemen tata usaha, nah ini kita disuruh memilih menu antara 1 itu tambah, 2 cari, 3 lihat semua, dan 4 itu keluar dari program. Sini kita milih menu 1, masukkan NIP nya, lalu nama, alamatnya misal Bandung, departemennya sales lagi, jabatannya supervisor, lalu selanjutnya pilih menu 2 untuk mencari. Ini kita bisa mencari itu berdasarkan NIP, nama, alamat, departemen, dan jabatan. Di sini saya akan mencari berdasarkan nama. Masukkan namanya, misal
Di sini langsung muncul data karyawan yang sesuai. Lalu kita memilih menu lagi. Di sini saya ingin pilih menu 3 untuk melihat semua. Ini udah muncul data karyawan. Lalu untuk yang terakhir, saya ingin keluar dari ini. Ketik 4, lalu muncul seperti ini. Lalu untuk program yang nomor 2 ini, kita membuat list kosong untuk data peminjaman. Lalu kita menggunakan fungsi def tambah peminjaman. Ini kita menginputkan ID peminjam, nama peminjam, judul buku yang ingin kita pinjam, tanggal peminjaman sesuai format. Lalu kita print data peminjaman berhasil ditambahkan. Lalu kita menggunakan fungsi tampilkan peminjaman. If not data peminjaman, not ini digunakan atau berguna jika menginputkan salah satu persyaratan peminjaman, lalu print tidak ada data peminjaman, dan print data peminjaman buku. Lalu for peminjaman in data peminjaman, ini print ID peminjaman 0, nama peminjaman 1, judul buku peminjaman 2, dan tanggal peminjaman 3. Di sini 0 itu sudah diketahui untuk ID, lalu angka 1 untuk nama, angka 2 untuk judul buku, dan angka 3 untuk tanggal. Lalu selanjutnya fungsi def perbarui peminjaman. Kita disuruh untuk menginputkan ID peminjaman yang ingin kita perbarui. For i peminjaman in enumerate. Enumerate ini berfungsi untuk memberikan indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. If peminjaman 0 sama dengan ID peminjam. Kita disuruh untuk menginputkan nama peminjam, judul buku, tanggal peminjaman, lalu nanti data peminjaman atau i akan melakukan iterasinya. Jika kita menginputkan persyaratan peminjaman tersebut, jika salah satu tidak terpenuhi, nanti akan muncul ID peminjaman tidak ditemukan. Lalu untuk menghapus peminjaman, ID peminjaman sama dengan input. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan ID peminjaman yang ingin kita hapus. For i in peminjaman in enumerate, if peminjaman 0 sama dengan ID peminjaman, del data peminjaman i, lalu print data peminjaman berhasil dihapus. Lalu untuk while true, ini untuk mengeprint menunya. Yang menu 1 itu tambah peminjaman, menu 2 tampilkan semua peminjaman, menu 3 perbarui peminjaman, menu 4 hapus peminjaman, dan untuk menu 5 itu untuk keluar. Lalu kita disuruh untuk menginputkan pilihan menu antara 1 sampai 5. Ketika kita memilih menu 1, berarti kita ingin menambahkan peminjaman. Ketika kita memilih 2, berarti kita ingin menampilkan seluruh peminjaman. Dan ketika kita memilih 3, berarti kita ingin memperbarui peminjaman. Dan memilih 4, hapus peminjaman. Dan untuk memilih 5, itu kita otomatis keluar dan akan muncul terima kasih program selesai. Lalu ketika di run, itu kita disuruh memilih menu antara 1 sampai 5. 1, masukkan ID peminjaman, enter, masukkan nama peminjam,
judul buku, tanggal, bulan, nah ini langsung muncul data berhasil ditambahkan. Lalu kita disuruh untuk milih menu lagi. Ini 2. Nah ini sudah langsung muncul ketika saya ingin menampilkan semua peminjaman. Ini nama Adelia, judul buku Malin Kundang, dan tanggalnya sudah sesuai. Lalu 3 untuk perbarui peminjaman. Masukkan ID awal, nama, misal saya ingin merubah nama ya. Nama baru. Enter. Soalnya saya tidak ingin mengubah judul buku. Tidak. Nah, ini langsung muncul data peminjaman berhasil diperbarui. Lalu untuk 4, untuk menghapus peminjaman, ID awal, ini langsung muncul data peminjaman berhasil dihapus. Lalu yang terakhir nomor 5 untuk keluar. Nah, langsung muncul terima kasih, program selesai. Lalu selanjutnya untuk program nomor 3 ini menggunakan fungsi def tambah barang list. Input data barang, kita disuruh menginputkan nama barang dan ID barang. Lalu kita memilih tingkat prioritas. Ini 1 untuk tingkat prioritas darurat, 2 biasa, dan 3 non darurat. Lalu ini pilihannya 1 itu darurat, 2 biasa, 3 dan non darurat. Lalu untuk menyimpan barang berdasarkan prioritas, itu barang sama dengan nama barang, ID barang, dan prioritas. If prioritas sama dengan darurat, barang list, insert 0, barang. Insert ini digunakan untuk menyimpan atau menyisipkan elemen baru pada posisi yang ditentukan oleh indeks. Lalu untuk elif prioritas sama dengan biasa. Lalu ini len barang list sama dengan 0 or barang list 02 sama dengan non darurat. Ini digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu dalam program sebelum menambah barang dengan prioritas biasa. Barang list append ini jika tidak ada barang darurat, ini bakal ditambahkan di akhir. Lalu barang list insert 1, barang, dan ini tuh ditambahkan setelah barang darurat. Lalu untuk prioritas non darurat itu barang list append, dan ini nanti ditambahkan di akhir, digunakan untuk menambahkan elemen baru untuk fungsi append sendiri. Lalu untuk tampilkan barang itu print daftar barang, lalu for barang in barang list, ini print nama barang. Untuk nama barang itu udah diketahui 0, ID barang itu 1, dan prioritasnya itu 2. Ini fungsi main barang, kita membuat list kosong untuk menyimpan data barang list. Lalu while true tambah barang, tampilkan barang. Lalu untuk ini untuk menanyakan apakah ingin menambah barang lagi. Nah, itu pilihannya antara ya atau tidak.
Lalu ketika kita itu bakal ditanyakan lagi kita ingin menambah barang apa, dan kalau kita memilih tidak, itu nanti akan muncul program selesai, terima kasih. Nah, ini untuk di run, kita memasukkan nama barang, misal ID barang. Ini kita disuruh untuk memilih tingkat prioritasnya. Ini sudah muncul nama barang kasur, ID barang, dan prioritasnya darurat. Ini apakah Anda ingin menambah barang lagi? Saya ingin. Ya. Masukkan nama barang. ID barang. Ini untuk tingkat prioritasnya saya ingin biasa, berarti 2. Ini sudah muncul dengan prioritas biasa. Lalu saya ingin lagi barang laptop, ID barang. Ini saya ingin 3. Ini sudah muncul non darurat, dan ini saya ketik tidak. Ketika saya tidak ingin menambah barang lagi, berarti itu langsung muncul program selesai dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.